Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Kami berharap tetap sehat, kuat, dan semangat di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelumnya kita akan membaca kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mari saat ini kita akan masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mendatangkan hadirat Tuhan, membawa pujian kita dengan segala hal yang saat ini kita alami. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Bila kita semakin dekat kepada Tuhan, bila Tuhan akan menyentuh setiap hati kita. Bagi memuji.
anugerah berkat dan kesehatan yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa Bapa, kami dipertemukan kembali walaupun tidak di dalam satu tempat, tetapi di berbagai tempat di rumah kami masing-masing. Tapi kami sungguh bersyukuri kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami saat ini Bapa, pada pagi hari ini kami siap untuk diberkati Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap dari kami. Dan biarlah kami juga menjadi berkat bagi orang di sekitar kami Tuhan. Kami menyerahkan Bapa ibadah ini dari awal, tengah hingga akhirnya. Kami beroleh sukacita kepada Engkau. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang berkat. Haleluya. Amin. Kita yakin saat Tuhan berfirman, karena ada kemenangan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita ambil waktu sejenak untuk lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh pendeta-pendeta. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil, dan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mukjizat yang disediakan bagi siapa yang kita boleh diangkat dan kita akan dipulihkan.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami rindu merenungkan firman Tuhan. Pada ibadah pada pagi hari ini Tuhan memberkati, sehingga ibadah dalam penyampaian firman Tuhan juga Roh Kudus menolong kami memakai setiap peralatan yang digunakan dalam pelayanan hari ini, sehingga semua boleh menjadi pendukung atas kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan. Tuhan berkatilah kami sehingga ibadah kami saat ini menjadi ibadah yang diperkenankan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan atau judul khotbah pada pagi hari ini, merdeka dari rasa takut. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup dalam Roh, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mumpung masih dalam suasana semangat merah putih, ya hari ini saya ingin kembali membahaskan bagaimana seorang Kristen yang hidup dalam kemerdekaan tanpa perasaan takut. Dalam sebuah persidangan, jika Anda dinyatakan bebas, tidak bersalah, padahal sebelumnya Anda didakwa dan dijatuhi hukuman mati. Bebas dari hukuman memang begitu sangat berarti, tetapi juga tidak terlalu berguna apabila Anda tidak mengalami perubahan nyata melalui pembebasan atau kebebasan daripada hukuman yang seharusnya Anda dapatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam teks firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Rasul Paulus mengingatkan akan hal-hal apa saja yang menjadi ketakutan dalam hidup seseorang, dan bagaimana firman Tuhan hari ini akan memberikan penjelasan kepada kita melalui beberapa hal yang perlu untuk kita pahami bersama melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Dikatakan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat tadi bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang hidup menurut daging, tidak menurut daging tetapi menurut Roh. Hal pertama yang
Di sini saya mencatat bahwa rasa takut adanya hukuman kekal, ya, ada hukum kekal. Di dalam surat Roma pasal 8 ayat pertama sampai yang keempat menegaskan kepada kita tidak ada hukuman kekal, tidak ada hukum lagi yang akan mengekang orang percaya yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Ya, mereka tidak lagi akan menerima hukuman kekal karena dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan. Bagaimana itu mungkin terjadi? Sebab tidak ada penghukuman. Dasar untuk menjamin ini adalah ungkapan adanya di dalam Kristus. Ada di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Di dalam Roh Kudus kita memiliki hidup dan kemerdekaan. Jadi kita memiliki kemerdekaan dari perasaan takut terhadap hukuman kekal yang seharusnya kita terima ketika kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, ketika kita melakukan kehidupan kedagingan. Tetapi kedagingan itu tidak berguna ketika kita berada di dalam Kristus. Kita hidup di dalam kasih karunia Allah, di mana Kristus yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah tidak ada hukuman kekal yang akan kita terima, karena Kristus telah menjadi jawaban atas kehidupan kedagingan yang dimana kita dahulu menjadi bagian di dalam kedagingan dan yang sekarang kita sudah dimerdekakan. Jadi arti kita tidak perlu takut lagi atas hukuman kekal, karena Kristus yang telah menjadi jawaban atas kemerdekaan yang kita miliki. Oleh karena itu kita harus yakin percaya bahwa sudah tidak ada hukuman kekal yang akan kita terima ketika kita hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sudah tidak ada hukuman. Jadi tidak perlu adanya rasa takut lagi, tidak perlu adanya ketakutan lagi. Oleh karena itu mari kita harus menjaga bagaimana kehidupan kita ini apakah bisa berkenan kepada Tuhan selama kita hidup dalam kemerdekaan tersebut. Yang kedua, saya mencatat di sini dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa perasaan takut apa yang kita miliki. Yang kedua adalah takut adanya kelemahan atas kedagingan. Di ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jelas dikatakan di bagian ini. Kemudian dikatakan juga di bagian ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Jadi kita dikatakan sebagai orang yang punya hutang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bukan kepada tabiat dosa atau tabiat lama. Tabiat lama kita, kehidupan lama kita yang diselubungi dengan kedagingan, yang diselubungi dengan dosa yang berujung kepada maut. Tetapi kita sekarang sudah hidup di dalam kasih karunia Allah. Kita yang sudah hidup menurut roh. Oleh karena itu sudah tidak sepatutnya atau tidak sewajarnya kalau kita masih hidup di dalam daging, atau kita masih takut karena kelemahan atas kedagingan kita. Oleh karena itu mari kita akan kembali memikirkan apa yang sebenarnya yang berkenan kepada Allah, apa yang menjadi keinginan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu hidup menurut roh dan
menurut kedagingan kita. Jadi ketakutan kita yang kedua ini berbicara tentang kelemahan atas kedagingan kita, ini menjadi satu alasan ya, alasan yang sungguh nyata ya dalam kehidupan kita. Ya, tetapi firman Tuhan berkata kepada, sebab kita tidak hidup dalam daging tetapi di dalam roh, di ayat yang ke-9 tadi. Kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jelas dikatakan kepada kita bahwa orang yang memiliki roh Allah, mereka akan hidup menurut roh dan bukan menurut daging, sebab mereka adalah milik Kristus. Ini menjadi satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita sudah merdeka, kita harus juga merdeka dari rasa takut. Bahkan rasa takut akan kelemahan, bahkan rasa takut atas kedagingan yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, masih ada lagi yang lain, ketakutan yang ada di dalam firman Tuhan yang boleh kita baca hari ini. Tidak hanya kita takut atas hukuman kekal, tidak hanya kita takut atas kelemahan, atas kedagingan, tetapi adanya rasa putus asa. Nah, ini sedang kita alami ya, rasa putus asa ya. Putus asa karena pandemi kok tidak segera sampai kepada batasnya. Pandemi kok kayaknya sudah dilakukan berbagai cara, bahkan pemerintah negara kita sudah memberikan vaksinasi secara massal kepada masyarakatnya, tetapi kok pandemi belum juga reda ya di Indonesia, belum juga surut di Indonesia. Terkadang ini menjadi apa? Alasan kita untuk apa? Putus asa, saudara. Adanya kekecewaan yang, wah, kenapa ya kok pandemi ini ya luar biasa terjadi di negara kita. Sehingga apa? Melemahkan iman kita. Sehingga apa? Menjadikan kita ya uring-uringan, saling menyalahkan gitu. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan, di dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-30, ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di sana bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita di ayat 18. Ya, penderitaan zaman ini tidak sebanding, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita harus percaya terhadap apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita, atas setiap rencananya yang indah dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, jadi kita yang sudah ditentukan, kita yang dipilih, ditetapkan, ditentukan, dipanggil secara khusus untuk menjadi anaknya, serupa dengan anaknya. Kita juga yang telah ditentukan untuk apa? Hidup untuk mengalami penderitaan yang kita alami sekarang ini. Ini menjadikan kita yakin bahwa kita dipanggil untuk hal itu. Kita dipanggil untuk melewati situasi itu. Kita dipanggil untuk memiliki kehidupan itu. Oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan di sini adalah bahwa kita tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh kecewa. Tidak ada kekecewaan dalam kehidupan kita. Namun yang ada adalah apa yang ingin Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Bahwa penderitaan yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Jadi jangan putus asa, Bapak Ibu Saudara.
Jadi jangan merasa, wah ya ini gara-gara pandemi ini usaha saya, pekerjaan saya, ekonomi saya, anak-anak saya dan lain sebagainya. Kemudian menyalahkan ya orang-orang yang mungkin sedang tidak senang terhadap kita ataupun yang lainnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak boleh melakukan hal itu. Kenapa? Karena kita sebagai orang percaya, kita harus yakin percaya bahwa penderitaan yang kita alami pada masa ini akan menunjukkan kemuliaan Allah pada waktunya. Tidak hanya sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ada rasa takut apa lagi menurut firman Tuhan hari ini? Yang keempat adalah adanya pemisahan hubungan dengan Kristus. Jadi bagi kita yang melakukan pelanggaran dosa, bagi kita yang hidup di dalam dosa di tengah situasi seperti sekarang ini, ya kita takut akan hukuman kekal, kita takut akan kelemahan dan atas kedagingan kita, juga putus asa menjadi bagian dalam ya perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, ya pasti akan terjadi apa? Terjadi pemisahan hubungan kita dengan Kristus. Tetapi firman Tuhan katakan di ayat yang ke-39 pada pasal yang ke-8 ini, ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun segala makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita takut akan adanya pemisahan, ya, pemisah hubungan ketika kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata kepada tidak ada penghukuman, tidak ada pemisahan, bahkan kedagingan pun tidak akan bisa memisahkan hubungan kita dengan kasih Allah. Artinya bahwa kita tidak boleh takut terhadap situasi ini. Artinya kita tidak boleh takut, tetapi kita harus menyikapi situasi ini dengan percaya. Di ayat yang ke-34 dikatakan kepada kita, Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela bagi kita. Jadi Yesus sendiri menjamin bahwa kita ini tidak akan terpisah dari Allah, bahwa dengan segala kondisi, dengan segala keadaan yang sedang kita alami sekarang, Yesus menjadi apa? Pengantara kita. Yesus mengasihi kita, bahkan Dia rela memberikan dirinya untuk mengganti segala dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu, saudara, jangan takut dalam menyikapi kemerdekaan yang kita telah terima, tetapi percayalah bahwa Allah punya rencana besar dalam kemerdekaan yang kita miliki. Sebagai kesimpulan dari khotbah saya pada pagi hari ini, tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi hutang, tidak ada lagi keputusasaan, dan tidak ada lagi pemisahan. Karena Kristus yang menjadi kemerdekaan kita. Ketika kita mengetahui dan mempercayai kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Karena kebenaran itu memberikan kita kepastian dan jaminan kepada kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Bagaimana firman Tuhan mengingatkan kami atas segala rasa takut yang sedang kami alami, baik penghukuman kekal, baik kelemahan atas kedagingan kami, baik juga perasaan takut yang terjadi akhir-akhir ini di dalam kehidupan kami, perasaan yang membuat kami memikirkan apakah kami akan terpisah dari Allah ketika kami masih hidup secara tidak benar di hadapan Allah. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami mengerti akan kehendak-Mu dan bagaimana kami harus bersikap dalam situasi ini.
Berikan kepada kami kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat hidup dan menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, selanjutnya kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami yang masih menghadapi polemik pandemi Tuhan. Oleh karena itu tolonglah supaya bangsa kami dapat keluar dari masalah ini dan dapat mengatasinya dengan hati yang mengerti, memahami terhadap segala situasi ini dan tidak menyalahkan dalam pihak-pihak tertentu, sehingga kami dapat menyikapi dengan benar dalam situasi ini dan mengerti dengan sungguh apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan supaya bangsa kami segera pulih dari pandemi yang meresahkan di negara tanah air kami, melalui pelayanan yang dikerjakan baik rumah sakit, para dokter, para perawat, para medis, peralatan medis, semua yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan ini. Tuhan memberkati, menolong, memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk mereka terus bisa melayani saudara-saudara kami yang terpapar. Dan oleh karena itu Tuhan juga tolong kami supaya kami menjadi gereja di mana kami menjadi alat bagi Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, melayani masyarakat, melayani lingkungan, keluarga kami, supaya mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah negara kami. Dan juga Tuhan memberkati jemaat, sidang jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Kadamulu Cabang Blitar. Tuhan memberkati daripada kesehatan mereka, Tuhan memberkati daripada kehidupan, pekerjaan mereka, anak-anak mereka, semua saudara, semua orang yang kami kasihi, mereka bagian keluarga daripada setiap jemaat kami. Tuhan memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan Tuhan memberkati jika mereka sedang sakit, sedang lemah, Tuhan beri kesembuhan, pemulihan, dan Tuhan angkat segala beban pergumulan mereka. Dan juga Tuhan, Hamba-Mu menyerahkan secara khusus Tuhan, Engkau memberkati gereja kami yang sedang bergumul, supaya gereja ini menjadi gereja yang maju dan berkembang. Kehadiran 40 jiwa dan keanggotaan 75 orang menjadi satu visi misi yang menjadi pengharapan kami, supaya gereja ini bertumbuh secara luar biasa. Dan kami mau menyerahkan juga untuk persembahan dan persepuluhan yang akan kami berikan bagi Tuhan. Kiranya persembahan ini akan menjadi alat bagi kerajaan Tuhan semakin diperluas melalui pekerjaan tangan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami. Tuhan memberkati kami semua dan memberkati dengan rahmat, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dan dengan pengharapan akan kemerdekaan yang telah dianugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Doa Yabes.